Ada Ustaz. Udah. Oh, alhamdulillah. Dari tadi ini ada kendala. Mohon maaf ini. Oke, kalau gitu langsung kita mulai. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang syarah usul salasah. Yang mana kemarin kita berhenti di qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oh ya, kemarin itu ada pertanyaan tentang sumpah pocong. Di dalam Islam tidak ada yang namanya sumpah pocong. Tapi ada yang mewakili itu dari syariah Islam, yaitu mubahalah. Mubahalah itu caranya yaitu mengajak si penuduh dan orang yang menuduh untuk melakukan sumpah dengan disaksikan dengan anggota keluarga mereka. Sebelum mubahalah, hendaknya ada penengah. Dan penengah itu sebelum dilakukan mubahalah, hendaklah si penengah itu menasihati mereka berdua agar tidak bermain-main dengan mubahalah. Setelah itu barulah dilakukan mubahalah, yaitu bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang mereka katakan itu adalah benar. Dan jika apa yang mereka katakan itu bohong, maka laknat Allah akan tertimpa atas mereka. Itu yang namakan mubahalah. Tapi yang adalah jangan bermain-main dan mubahalah. Kata ulama mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan mubahalah, mereka yang berbohong tidak akan hidup selama lebih dari setahun. Kebanyakan mereka akan meninggal duluan sebelum sampai 1 tahun setelah melakukan mubahalah. Itu namanya mubahalah. Seperti contohnya Nabi palsu, Mirza Ghulam Ahmad, nabinya Ahmadiyah. Beliau pernah bermubahalah dengan salah seorang ulama ketika beliau berdebat dengan ulama tersebut, dan beliau terdesak. Hujahnya dipatahkan oleh ulama tersebut. Akhirnya tidak ada jalan keluar kecuali mubahalah. Setelah mubahalah, beberapa hari setelah mubahalah, beliau qadarullah mendapatkan sebuah sakit kulit yang mengeluarkan bau busuk, dan orang-orang tidak ada yang berani mendekat padanya karena bau busuk tersebut. Dan setelah itu nggak sampai 2 bulan, beliau akhirnya meninggal di dalam WC dalam keadaan tersungkur. Itu akibat dari mubahalah. Dan begitu pula orang-orang yang melakukan mubahalah, mereka tidak akan hidup, kebanyakan mereka, sampai lebih dari 1 tahun. Terus juga anak kemarin lupa mengenai tata cara dakwah. Rasulullah telah menjelaskan kita secara umum bagaimana caranya yang berdakwah. Melalui sabdanya, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, yaitu dengan kekuatan. Jika dia dalam posisi kuat atau dia memiliki kedudukan. Ada seperti contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika berdakwah ke Makkah, di Makkah dulu pertama kali beliau berdakwah, beliau tidak memulainya dengan langsung menghancurkan berhala-berhala atau tempat-tempat yang di mana di situ ada kemusyrikan. Beliau tidak menghancurkan kayak gitu, tapi beliau memulainya dengan
kata-kata terlebih dahulu. Lalu setelah itu beliau berhijrah. Dan setelah berhijrah, kaum muslimin semakin kuat. Sampai akhirnya Mekah berhasil ditaklukkan. Dan pertama kali yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika menaklukkan Mekah adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Karena ketika itu Ka'bah itu dikelilingi berhala banyak. Lalu menghancurkan tempat-tempat kemusyrikan. Itu setelah beliau memiliki kekuatan. Terus kemudian fa'ilam yastati, jika kalian tidak sanggup dengan kekuatan, fabilisanihi, maka dengan lisannya, dengan ucapannya, yaitu dengan menasihatinya, dengan mengajaknya, dengan merayunya, atau seperti yang kemarin ada yang bertanya, seperti sindiran, itu termasuk juga dalam berdakwah. Fa'ilam yastati, jika dia tidak mampu juga, fabiqalbihi, yaitu dengan hatinya. Yang dimaksud dengan hatinya di sini bukan hanya mengingkarinya aja di dalam hati, tapi juga dengan perbuatan. Seperti dia meninggalkan orang yang bermaksiat ketika dia melihat orang itu bermaksiat, itu, dan memperlihatkan bahwa dia tidak suka akan kemaksiatan tersebut. Itu fabiqalbihi, itu maknanya, yaitu dengan qalbinya. Seperti contohnya di Indonesia banyak kan sekarang di setiap kampung pasti ada pos ronda. Nah, gak jarang juga di pos ronda itu orang yang meronda itu mereka sambil jaga sambil bermain kartu atau sambil bermain kartu dan judi. Sebagian mereka melakukan kayak gitu. Dan kita ketika kita satu jadwal dengan mereka dan kita tidak mampu untuk mendakwahinya dengan kata-kata ataupun tidak mampu dengan kekuatan, maka kita harus mengingkarinya dengan hati kita. Dan tidak hanya itu, dengan cara menampakkan ketidaksukaan kita kepada perbuatan mereka dan meninggalkan mereka. Itu fabiqalbihi. Itu secara umum, berdakwah secara umum seperti itu. Adapun secara khusus, yaitu perorangan, mengajak mereka mengajak mereka dalam untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi melalui perorangan satu-satu gitu. Itu kita harus memperhatikan beberapa hal, seperti sifat mereka. Ketika kita tahu karakter mereka, sifat mereka, maka kita dapat menentukan apa yang tepat untuk mendakwahi mereka. Sebagai contoh, jika karakternya adalah keras kepala, dia keras kepala atau hatinya yang keras, sama saja tuh. Nah, caranya gimana? Rasulullah telah mengajarkan tahabu, yaitu saling memberilah sebuah hadiah, saling memberikan hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu dengan cara memberikan hadiah. Semakin lama ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain, maka hatinya mereka akan semakin luluh. Dan semakin sering kita lakukan hal tersebut, maka hati mereka akan semakin menerima kita, dan kita akan mudah untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka. Itu salah satu contohnya. Kemudian mungkin itu dua hal yang kemarin masih kurang mana jawabnya. Kemudian kita kemarin sudah sampai qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang ini kemarin terakhir. Kemudian kita membahas tentang perkataan Imam Bukhari. Qala Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini kalian bisa membaca babul ilmu qabla al-qawli wal amal atau babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini bisa. Yaitu Imam Bukhari berkata, bab dalam kitabnya, yaitu kitab Sahih Bukhari, beliau menulis bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu ilmu sebelum
berkata dan beramal. Dalil dan dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Tahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin, dan meminta ampun atas dosamu dan dosa kaum muslimin. Di sini Allah memulai katanya dengan ilmu dulu sebelum qaul wal amal, sebelum perkataan dan perbuatan. Imam Bukhari rahimahullah, dia adalah seorang imam dari para imam ahli hadis, dari para imam yang mana menekuni bidang dalam hadis. Beliau dilahirkan di Bukhara. Sekarang ada di Azerbaijan, salah. Daerah di Azerbaijan. Uzbekistan, Bukhari. Beliau salah satu imam ahli hadis dan pemilik kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Yang mana kitabnya itu adalah kitab tersahih kedua setelah Al-Quran. Beliau berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Karena amal itu tidaklah berguna bagi pemiliknya, kecuali jika amal tersebut dibangun atas ilmu. Seandainya amal itu tidak dibangun atas ilmu, maka bisa jadi dia bisa menjadikan pemiliknya untuk mendapatkan musibah dari amal tersebut dan azab di hari kiamat. Sebagaimana Nasara yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kata dhalin, yaitu sesat, karena mereka beramal tanpa adanya ilmu. Wa qala ta'ala wastaghfir li dzambik. Ini adalah amal. Dalilnya tadi fa'lam, yaitu berilmulah, ketahuilah, fa'lam. Ini mengajak kita untuk belajar. Dan apa yang harus kita ketahui? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu adalah yang harus kita ketahui. Wastaghfir li dzambik, kemudian istighfar, kemudian mohonlah ampun atas dosamu dan dosa kaum muslimin. Ini adalah amal perbuatan. Setelah dia berilmu, setelah dia mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya, kemudian dia mengamalkan ilmunya dengan memohon ampun kepada Allah atas dosanya dan kaum muslimin. Kemudian i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ya salah. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allum thalath hadhihi al-masail wal 'amal bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya yajib ala kulli muslim muslimah, bahwasanya diwajibkan atas seluruh kaum muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 hal atau 3 masalah berikut ini dan mengamalkannya. I'lam, itu ketahuilah. Dan jika ada ulama yang mengatakan i'lam atau dia menuliskan dalam kitabnya i'lam, maka jumlah setelahnya, kalimat setelahnya itu adalah hal yang penting. I'lam artinya ketahuilah, dan ini yahtaj ila ihtimam, membutuhkan perhatian khusus untuk memahami jumlah setelahnya. Apa saja 3 hal tersebut? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Yang pertama adalah Allah lah yang menciptakan kita, yang mana kita sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita ada. Untuk tujuan apa?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yaitu tujuan Allah, dan tujuan Allah menciptakan kita semua itu untuk hanya beribadah kepadanya saja. Itu adalah sebuah tujuan yang paling mulia. Tidak ada tujuan lain yang lebih mulia daripada untuk beribadah kepadanya. Kemudian warazaqana. Kemudian tidak hanya menciptakan kita untuk tujuan beribadah, Allah pun memberikan kita rezeki. Untuk apa? Agar kita dapat memenuhi tujuan kita, tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah. Agar kita dapat mudah untuk beribadah. Agar kita bisa hidup dengan tujuan beribadah. Warazaqana. Walam yatrukna hamalan. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Seolah-olah kita ini adalah ciptaan yang sia-sia. Maka dari itu, buat amalan. Seolah-olah kita ciptaan yang sia-sia. Allah telah Allah telah menciptakan kita untuk tujuan ibadah. Terus Allah memberikan rezeki kepada kita untuk mendukung manusia atau jin, yang mana jin juga merupakan salah satu makhluk yang mukallaf sama seperti manusia. Warazaqana, dan merizqkan kita untuk dapat menjalani ibadah, dan walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengirimkan kita seorang rasul, yaitu Muhammad SAW. Karena kenapa Allah mengirimkan kita seorang rasul? Karena ibadah tidak boleh sembarangan. Ibadah harus dengan tata cara yang benar. Maka dari itu Allah mengirimkan Rasul untuk mengajarkan kita tata cara ibadah yang benar itu seperti apa. Kita tidak boleh mengikuti fulan, tidak boleh mengikuti orang lain dalam ibadah. Tapi kita wajib untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasul adalah orang yang Allah utus untuk mengajarkan kita tentang agama ini, tentang bagaimana cara kita beribadah, tentang apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarangnya. Itu adalah tugas para rasul. Dan oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana amal itu tidak ada dasarnya dari kami, yaitu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Karena ibadah itu tauqifiyah, yaitu tidak boleh kita mengarang ibadah. Kita harus mengambil langsung dari Rasulullah SAW. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Barang siapa yang mentaati perintahnya, perintah Rasulullah SAW, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang waman asab dakhala an-nar, barang siapa yang memaksiatinya atau mengingkari perintah Rasulullah SAW, dakhala an-nar, dia akan masuk neraka. Ini seperti firman Allah Ta'ala, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Begitu juga dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk diikuti bi'idznillah, dengan izin Allah Ta'ala.
Nabi SAW bersabda, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Setiap kalian pasti akan masuk jannah kecuali orang yang menolaknya, orang yang enggan untuk masuk jannah, untuk masuk surga. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu? Siapa yang menolaknya? Qala man ata'ani dakhala jannah. Rasulullah SAW menjawab, barang siapa ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaatiku, menuruti perintahku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang memaksiatiku atau enggan melaksanakan perintahku, faqad aba, maka dia telah menolak surga tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, la yasma' bi Yahudi wala Nasrani, summa la yu'min billadhi ji'tu bih illa nafal. Tidak ada seorang pun dari Yahudi dan Nasrani yang mana mereka mendengar tentangku, tentang Rasulullah SAW, kemudian mereka tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, kecuali illa dakhalan nar, kecuali mereka akan masuk neraka. Dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, yaitu kalian dari golongan jin dan manusia seluruhnya, rasulan, seorang rasul, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, syahidan alaikum, sebagai saksi, sebagai hujjah Allah pada hari kiamat nanti, sehingga tidak ada seorang pun di hari kiamat mengatakan ana lam adri ana makhluqun lil ibadah, ana tidak tahu bahwa ana diciptakan untuk beribadah, sehingga tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu, karena Allah telah menurunkan Rasulnya untuk menjelaskan bahwa para manusia dan jin diciptakan untuk tujuan ibadah saja. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus pada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu adalah penguasa Mesir. Itu adalah julukan, bukan sebuah nama. Itu julukan bagi penguasa Mesir. Sama seperti penguasa Romawi ketika zaman Rasulullah yang memiliki julukan Kaisar. Dan juga sama seperti penguasa Persia atau Raja Persia yang mana julukan dia adalah Kisra. Fir'aun adalah julukan. Fa'asa Fir'aun Rasulah, dan tapi Fir'aun mendustakan Rasul tersebut, mengingkari Rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdahu wabila, maka kami timpakan kepada Fir'aun tersebut akhdahu wabila, sebuah azab yang pedih. Di sini Allah menimpakan 3 azab bagi Fir'aun. Yang pertama di dunia, ketika hidup di dunia, yaitu agraqahullah wa qaumah fil bahri, yaitu Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya di lautan. Itu salah satu azabnya. Yang kedua, azab Fir'aun dan para pengikutnya adalah diperlihatkan api neraka setiap sore, setiap pagi dan sore sampai hari kiamat. Ini azab Fir'aun yang kedua, yaitu azab Fir'aun yang sekarang tinggal di alam barzakh.
Dan ini adalah dalil, dan ini juga merupakan dalil dari azab kubur, adanya azab kubur. Dan yang ketiga adalah wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adzab. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada Fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam asyaddul azab, ke dalam azab yang sangat pedih. Itu adalah azab yang ketiga. Fir'aun diazab karena tidak mengikuti Rasul dengan 3 azab. Azab yang pertama adalah di dunia, dengan Allah tenggelamkan dia dan para pengikutnya. Yang kedua di alam barzakh, dengan diperlihatkan tempatnya di neraka sobahan wa masaan, ketika pagi dan masa dan sore, sampai tegaknya hari kiamat. Dan azab yang ketiga, ketika hari kiamat Fir'aun dan para pengikutnya langsung disuruh untuk masukin neraka dengan azab yang sangat pedih. Itu 3 azab bagi orang yang mendustakan Rasul dan mengingkarinya. Dan Ibnu Abbas berkata bahwa itu adalah orang yang mendustakan Nabi Musa, sedangkan orang yang mendustakan Nabi Muhammad, maka dia akan lebih berhak untuk menerima azab yang lebih pedih daripada Fir'aun dan Fir'aun. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah perkataan dari Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala. Kemudian masalah yang kedua adalah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghayruhu fi ibadatihi. Yang kedua adalah bahwasanya Allah tidak ridho ada orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya di dalam beribadat kepadanya. Ini masalah pertama dan masalah kedua itu memiliki hubungan. Yang pertama adalah Allah khalaqana li ajli ibadah. Bahwasanya Allah menciptakan kita untuk tujuan ibadah dan menyuruh kita di masa pertama dan menyuruh kita untuk mengikuti Rasul yang Allah utus. Itu masa pertama. Dan itu adalah makna syahadataini. Makna syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Itu makna syahadat. Wal mas'alatu tsaniyah. Adapun masalah kedua, annallaha idza khalaqaha syirk. Anal ibadah idza khalaqaha syirk fa innaha la tuqbal. Bahwasanya ibadah jika ada kesyirikan di dalamnya, maka ibadah itu tertolak, tidak diterima. Karena salah satu syarat ibadah adalah khalisat lillahi azza wa jalla, yaitu ikhlas dan tidak mensyirikkannya, hanya untuk Allah Ta'ala saja kita beribadah. Itu salah satu syarat ibadah, yaitu ikhlas dan tidak mensyirikkannya. Dan barang siapa yang menyembah Allah atau beribadah kepada Allah dan bersamaan dengan itu dia juga menyembah selainnya, maka ibadahnya itu batal, tidak dapat diterima. Dia melakukannya seolah-olah dia tidak melakukannya, karena tidak ada nilainya sama sekali. Karena ibadah tidaklah berguna, tidaklah bermanfaat bagi pelakunya kecuali dia ikhlas dan mentauhidkan Allah saja dan tidak mencampurkannya dengan syirik. Allah Ta'ala berfirman, "Walau asyraku lahbitu anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mensekutukan berbuat syirik, lahbitu anhum, niscaya apa yang mereka lakukan
akan gugur atau sia-sia. Maka jikalau mereka mengetahui hal ini. Dan ibadah tidak bisa dinamakan ibadah kecuali dengan mentauhidkan Allah Ta'ala saja. Sebagaimana sholat tidaklah berlaku kecuali bersamaan dengan toharah, yaitu wudu. Orang yang sholat tanpa wudu, maka sholatnya sia-sia. Begitu juga ibadah. Orang yang beribadah tanpa mentauhidkan Allah, tanpa ikhlas, maka ibadahnya itu sia-sia. Dan iman kepada Allah tidaklah cukup kecuali bersama dengan pengingkarannya terhadap kesyirikan. Cobalah kita lihat kaum musyrik pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu musyrik Quraisy zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka sebenarnya beriman kepada Allah. Mereka mengetahui, mereka yakin bahwa Allah adalah pencipta mereka, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tapi mereka tidak disebut beriman karena mereka mensekutukan Allah dalam beribadah. Walaupun mereka berkata bahwa apa yang mereka sembah berupa patung-patung itu untuk menjadi penghubung antara dia dengan Allah, supaya doanya itu lebih didengar oleh Allah. Itu yang kaum musyrikin Quraisy yakini ketika itu. Tapi keyakinan mereka bahwa Allah menciptakan mereka saja itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka 'an asy-syirk, man 'amila 'amalan laysa man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu wa syirka." Ana aghna syuraka 'an asy-syirk. Ana tidak butuh sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang mana di dalamnya asyraka ma'i fihi, dia menyekutukan aku dengan selain aku, taraktu wa syirka, maka aku akan meninggalkannya dan syirkahu, dan sekutunya itu, dan apa yang dia sekutukan. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Al-malak al-muqarrab, malak muqarrab yaitu malaikat yang dekat kepada Allah. Yang dimaksud adalah afdalul malaikah, malaikat yang paling utama. Fa huwa la yarda an yushraka ma'ahu ahadun minal malaikah wala minal rusul. Dia tidak ridha, yaitu dia Allah tidak ridha ada orang yang menyekutukan dia, mensyirikkan dia, meskipun syiriknya itu, meskipun sekutunya itu adalah malaikat ataupun dari rasul, dari para rasul. Dan bagaimana bighairihi minal awliya wassalihin, bagaimana dengan al-awliya, mereka yang mengaku sebagai wali Allah, dan salihin, dan orang-orang yang saleh. Malaikat saja Allah tidak ridho jika disebutkan dengannya, bagaimana dengan orang-orang yang lebih rendah dari malaikat dan para rasul. Pada malaikat dan rasul itu adalah makhluk yang paling mulia. Selainnya adalah di bawah mereka.
Dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah Ta'ala saja. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa bersama dengan Allah seorang pun. Maksudnya seperti ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, ya Muhammad, atau ya Allah, ya Hussein. Ini sebagaimana doanya orang Syiah, yaitu dia menyamakan antara Allah dan Hussein di dalam doa tersebut. Itu tidak dibolehkan. Itu syirik akbar. Yang mana itu dapat membuat orang keluar dari Islam. Wa anna masajid. Masajid adalah buyutullah, adalah rumah Allah. Dia masajid itu, masjid adalah sebuah tempat yang mana Allah paling cintai di antara bumi ini, yaitu masjid adalah sebuah tempat yang paling Allah cintai di bumi ini. Dan tidak seharusnya di dalam masjid dilakukan sebuah kesyirikan, dan tidak juga di dalamnya dibangun sebuah kuburan, sebagaimana yang banyak dari masyarakat kita. Ketika ada orang soleh yang mati, mereka dikuburkan di dalam masjid, atau mereka dikuburkan dan dibangun di atas kubur tersebut sebuah masjid. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti hal ini, bahkan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan yang mana ajal beliau tinggal sedikit lagi. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid. Bahwasanya sebelum kalian, umat sebelum kalian, mereka membuat masjid di atas kuburan, atau yattakhiduna al-qubur, menjadikan kuburan orang soleh sebuah masjid, yaitu masjid dibangun di atas kubur. Afala tattaqidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ala, maka ingatlah, janganlah kalian mengambil kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian untuk perbuatan tersebut. Dan waktu Rasulullah SAW bersabda, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah atas Yahud dan Nasara, karena mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, kubur makam anbiya'ihim, nabi-nabi mereka, sebagai masjid, sebagai masjid. Ini tidak diperbolehkan. Adapun Masjid Nabawi itu pada awalnya kuburan Nabi tidak termasuk ke dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada sebelah, istilahnya sebelah kiri, dan kuburan Nabi ada di sebelah kanan. Tapi ketika perluasan, barulah kuburan Nabi terkena perluasan tersebut. Tapi di situ telah dibangun sebuah tembok yang besar, sehingga itu ada pembatas antara Masjid Nabawi dan kuburan Nabi SAW. Sehingga kuburan Nabi bisa dibilang keluar dari area masjid. Ini Masjid Nabawi. Maqulu ta'ala pada tad'u, yaitu janganlah berdoa
Dan di sini kenapa doa? Karena doa adalah afdal ibadah, adalah ibadah yang paling mulia. Karena sholat juga termasuk doa. Kemudian perkara yang ketiga adalah anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalah man hada Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul, wa wahhada Allah, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalah, tidak diperbolehkan untuknya mualah, saling berkasih sayang atau saling mencintai, man hadallahu wa rasulah, orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, walau kana aqrab qarib, walaupun mereka itu adalah sanak keluarga yang dekat dari kita. Ini adalah masalah al-wala wal bara di dalam, dan ia termasuk furu' atau cabang dari tauhid. Ketika kita mentauhidkan Allah, kita diharuskan untuk tidak boleh mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Al-muhadah maknaha muhadah yaitu hadallahu wa rasulah. Maksudnya adalah al-insan fi janib, manusia di sisi yang lainnya, misalnya di sisi kanan, di sisi kiri, Allah wa rasuluhu wal mu'minun di janib, dan Allah di sisi kanan. Jadi beda jalannya, beda sisi. Dan orang yang berbeda dengan sisinya Allah dan Rasulnya itu orang kafir. Makanya muhadah, orang menyelisih Allah dan Rasul. Walau kana aqrab qarib, itu nasaban. Walau kana aqrab qarib, ini orang yang terdekat secara nasab. Kita tidak diperbolehkan untuk mencintai atau berkasih sayang pada orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, walaupun itu adalah orang tua kita atau anak-anak kita atau saudara kita. Kita tidak boleh mencintainya. Itu adalah hakikat dari tauhid. Dan dalilnya Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim imanan wa ayyadahum bi ruhin min, ila akhir al-ayah, sampai akhir ayat. Dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman, engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mana kaum tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Yuwaduna, itu berkasih sayang atau saling mencintai. Man hada Allah wa rasulahu, mencintai orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Di sini kita tahu bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dilarang untuk mencintai orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, ingkar Allah dan Rasulnya. Sedangkan mereka yang mencintai Allah, yang
berloyalitas atau mencintai orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, walaupun mereka mengaku sebagai Muslim, maka pada hakikatnya mereka belum beriman. Ini adalah mafhum mukhalafah dari ayat ini. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah kalian, atau abna'ahum, atau anak-anak kalian, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara kalian, atau asyiratahum, atau kerabat dekat kalian. Walaupun itu ayah kalian, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat. Ketika telah tampak padanya bahwa ayahnya itu mengusainya, maka dia membunuh ayahnya ketika perang Badar. Di sini, yaitu sahabatnya itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau membunuh ayahnya di dalam perang Badar karena beliau tahu bahwa ayahnya itu kafir dan memerangi Islam. Dan salah satu dari pembuktian dari ayat ini, pembuktian bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak boleh mencintai dan menyayangi orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, mengingkari Allah dan Rasulnya, walaupun itu ayahnya sendiri. Au abna'ahum, sebagaimana yang dilakukan As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia menantang berduel ketika perang Badar anaknya yaitu Abdurrahman. Ketika itu dia masih musyrik. Begitu juga ikhwanahum, sebagaimana yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair pada saudaranya ketika perang Badar juga. Wa asyiratahum, atau Umar bin Khattab yang mana membunuh pamannya ketika perang Badar tersebut. Ulaika kata fi qulubihim iman. Mereka lah orang-orang yang Allah tuliskan di dalam di dalam hatinya, Allah tanamkan atau ukirkan di dalam hatinya keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan wa ayyadahum, yaitu dan Allah kuatkan mereka bi ruhin min. Ar-ruh di dalam Al-Quran ada beberapa arti. Arti yang pertama adalah ruh, yaitu an-nafas, yaitu jiwa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu roh. Sudah ada dalam bahasa Indonesia-nya. Biasa roh namanya. Itu yang dimaksud dengan ruh dalam Al-Quran. Terus ada juga yang bermakna, yang memiliki makna Jibril alaihissalam. Allah juga mengatakan Jibril sebagai ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran diturunkan dengan perantara ruhul amin, dengan perantara Jibril alaihissalam. Dan juga ruh itu berarti kekuatan. Dan ini ada tafsir dari ruh yang ini, yang ada di ayat ini. Wa ayyadum bi ruhim min. Wa ayyadum, dan Allah kuatkan dan mereka orang yang beriman bi ruhim min, dan kekuatan darinya. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Seorang muslim jika imannya kuat, maka dia akan kuat. Tapi jika imannya lemah, dia akan lemah. Coba kita lihat para sahabat radhiyallahu anhu ketika perang Badar. Jumlah mereka hanya sekitar 300-an. Sedangkan kaum musyrikin ketika itu ada 1000. Secara jumlah mereka tidak akan menang. Tapi karena mereka memiliki iman yang kuat, maka mereka kuat. Mereka menjadi kuat dan mereka akhirnya menang. Tapi coba lihatlah sekarang kaum muslimin atau orang yang mengaku sebagai orang Islam sekarang banyak, bahkan termasuk Islam termasuk salah satu ajaran yang mana banyak mengikuti, yang mana banyak mengikuti, yang mana banyak memiliki pengikut yang banyak.
yang mana pengikutnya terbanyak di dunia ini. Tapi mereka itu semua lemah, walaupun mereka banyak, karena iman mereka lemah. Tidak seperti zamannya para sahabat. Mereka umat Islam hanya segelintir, tapi mereka mampu untuk menakuti negara-negara yang punya kekuatan yang sangat besar, seperti Persia dan Romawi, yang mana kedua negara itu ketika itu adalah negara terkuat, negara adidaya. Tapi para sahabat dan orang Muslim dapat mampu menaklukkan mereka dengan walaupun jumlah mereka kalah dengan jumlah orang-orang kafir. Maka di sini dapat kesimpulan bahwa semakin kuat iman seorang, maka dia akan semakin kuat kekuatannya. Tapi jika dia lemah imannya, maka dia akan lemah. Kemudian wa idkhalahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam jannat, ke dalam surganya, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka akan menetap di dalamnya untuk selama-lamanya, yaitu abadi. Radhiyallahu anhum radu'an. Allah meridai mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka adalah tentara Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Ala inna hizbullahi huwal muflihun. Dan ketahuilah bahwa inna hizbullah, bahwa ibadullah, bahwa hamba-hamba Allah itu adalah bahwa hanya hamba-hamba Allah lah yang mana mereka akan menang atau mereka akan bahagia. Ini ada dalil dari al-wala wal bara, dari permasalahan tentang hubungan kita terhadap dari permasalahan tentang hubungan antara muslim dan kafir. Dan ini tidak mengharuskan kita untuk memutus hubungan dengan orang-orang kafir secara mutlak. Ini adalah hubungan yang harus diputus adalah hubungan agama. Adapun hubungan dunia maka tidak mengapa. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan 8 hal yang diperbolehkan dalam berhubungan dengan orang kafir. Yaitu pertama, mendakwakannya kepada Allah, mendakwakannya untuk masuk Islam. Terus yang kedua, melakukan gencatan senjata atau perdamaian. Itu tidak mengapa ketika kaum muslimin lemah. Terus yang ketiga, membalas kebaikan mereka dengan kebaikan pula. Jika mereka berbuat kebaikan kepada kaum muslimin, maka kita wajib membalasnya dengan kebaikan pula. Yang keempat, jika kita mempunyai orang tua yang kafir yang belum masuk Islam, maka kita diwajibkan untuk berbakti kepadanya. Dan berbakti di sini ada batasannya, yang mana batasannya itu adalah syariat-syariat Allah. Jika orang tua menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh taati. Tapi jika untuk hal-hal yang mubah, maka kita tidak mengapa, bahkan kita wajib untuk mentaatinya. Yang kelima adalah tidak mengapa untuk saling berjual beli. Keenam, tazawwaj min nisa'i ahlul kitab. Allah membolehkan kepada kita para pria untuk menikahi wanita dari ahlul kitab, dari golongan Yahud dan Nasara, dengan syarat bahwa wanita itu menjaga kehormatannya dan kesuciannya. Itu syaratnya. Tapi ini tidak berlaku bagi wanita muslimah untuk menikahi
seorang laki-laki dari ahli kitab, itu tidak boleh. Karena apa namanya? Karena eh, syarru, apa namanya? Lebih banyak kemudaratannya ketimbang kemaslahatannya bagi wanita kaum muslimin untuk menikahi pria dari ahli kitab. Makanya tidak dibolehkan. La ba'sa bi ijabati da'watihim. Yang ketujuh, kita tidak mengapa untuk memenuhi undangan mereka jika kita diundang oleh mereka ke suatu acara atau pernikahan mereka, dengan syarat tidak apa namanya pernikahan mereka tidak bertentangan dengan syariat Allah. Misalnya pernikahan mereka diadakan dalam gereja, maka kita tidak boleh menghadirinya. Kita cukup mengucapkan selamat atau hadir apa namanya mengunjungi rumahnya untuk mengucapkan selamat. Adapun kalau mereka mengadakan pernikahan di gedung atau di rumah mereka, maka tidak mengapa kita memenuhi undangan tersebut. Yang ke-8 adalah memenuhi hak sebagai tetangga. Jika mereka ada tetangga kita, maka kita diwajibkan untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai tetangga. Terus yang ke-9, nggak boleh zalim, tidak boleh menzalimi mereka. Ini 9 hal yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau mensyarah Salasihul Usul. Mungkin sampai sini dulu, karena waktu telah menunjukkan mungkin di sana sudah mulai malaman. Pada itu mungkin sampai sini dulu dan kita lanjutkan Senin depan insyaallah. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silakan. Kalau yang kemarin sama sekarang itu suaranya enakan mana? Nanti mungkin ini karena kemarin itu tauhid sama akidah itu sama aja. Tauhid ya bahasanya cuma beda bahasanya. Tauhid itu mengesahkan Allah, dan akidah itu adalah pelajaran madah, nama madahnya, nama pelajarannya itu akidah. Jika itu masjidnya jika apa namanya kuburannya itu ada di dalam masjid, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi jika kuburan itu di luar, ya terus di antara masjid dan kuburan itu ada jarak atau ada jalan setapak minimal yang mana itu membatasi antara area masjid dan area kuburan, itu tidak mengapa.
Tidak ada. Kalau orangnya ini adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu ilmunya, maka mereka ada uzur. Di hadapan Allah itu ada uzurnya. Karena dia tidak tahu perbuatan mereka. Mereka tidak tahu perbuatannya itu terlarang. Yang mereka tahu adalah mengikuti orang-orang saja. Tapi jika dia sudah tahu hukumnya, terus dia dia tetap meminta pada orang yang mati, nah ini harus bertobat. Ya. Adapun soalnya diterima oleh Allah, wallahu a'lam. Kalau jual beli di area gereja, ini termasuk bab muamalah, yaitu enggak termasuk dalam membantu dalam beribadah. Ini termasuk jual beli aja. Karena orang yang jualan biasanya kan pasti mengincar area yang ramai. Ya ini tidak membantu, termasuk tidak membantu ini gereja. Ya, kita semua memiliki tempat di neraka dan di surga. Itu yang dikatakan. Karena kita udah memiliki takdir kita udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menuliskan juga tempat kita di surga atau di neraka. Ya, jika tidak ada yang memiliki pertanyaan lagi, kita akhiri saja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan chat Ana, kayak mana langsung, atau mungkin di kesempatan nanti hari Senin nanti, insyaallah. Dan kita akhiri majelis ini. Subhanallahumma wa bihamdika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.